Saudara, tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang. Saksi asisten rumah tangga Susi menyatakan dirinya tidak tahu soal pelecehan itu. Lalu apakah peristiwa di Magelang ini masih bisa dipertahankan sampai akhir dan dapat dibuktikan kebenarannya? Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Berarti saudara tidak tahu apakah ada pelecehan atau tidak ya? Tidak tahu. Oke. Tidak sama sekali tahu. Dia tidak tahu, dia tidak tahu. Dia hanya mendapatkan ibu di depan kamar mandi. Bersikukuh pelecehan seksual benar terjadi. Putri Chandrawati dan kuasa hukum sepertinya tidak goyah, ingin membuktikan peristiwa kala itu di Magelang. Putri Chandrawati tetap meyakini pernyataannya bahwa dirinya telah dilecehkan oleh ajudan yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Syok, pikiran dan perasaan yang bercampur aduk, serta rasa malu yang dialaminya membuat Putri enggan melaporkan dengan segera kejadian itu ke polisi. Hal inilah yang membuat dan memicu amarah Ferdy Sambo, sehingga dengan gelap mata Ferdy Sambo tega menghabisi ajudan kepercayaannya, Nofriansyah Yosua Huta Barat. Masih ingat permintaan maaf Ferdy Sambo? Mengakui, menyesali, dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya disampaikan di hadapan keluarga Yosua. Namun, Ferdy Sambo tetap menyebut bahwa tindakannya tak lepas dari perbuatan Yosua terhadap istrinya. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Di momen yang sama, Putri Chandrawati tak kuasa menahan tangis ketika membacakan permohonan maafnya di ruang sidang. Putri menyebut dirinya memahami perasaan kehilangan keluarga Yosua karena dirinya juga seorang ibu. Saya dan Bapak Ferdy Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih. Namun, sampai jalannya persidangan, tidak ada satupun saksi yang mengaku melihat pelecehan tersebut. Baik Susi maupun Kuat Maruf, terlebih Ricky Rizal dan Richard Eliezer yang kala itu berada di luar rumah, tidak tahu menahu persisnya peristiwa sore itu. Ditanyai berulang kali terkait rangkaian peristiwa di Magelang, jawaban Susi dan Kuat sama, hanya menemukan Putri tergeletak di depan pintu kamar mandi dalam kondisi lemah. Satu saja, ini silahkan bicara ya. Untuk di Magelang sendiri ada tidak tindakan pelecehan itu terhadap Ibu PC? Kalau tidak ya tidak tahu, ya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Berarti saudara tidak tahu apakah ada pelecehan atau tidak ya? Tidak tahu. Oke. Tidak sama sekali tahu. Dia tidak tahu, dia tidak tahu. Dia hanya mendapatkan ibu di depan kamar mandi, di depan kamar tergeletak di pakaian mau dicuci itu. KM belum melihat, belum sempat ke atas melihat. Dia suruh Susi lihat dulu ke atas karena dia sempat konsen untuk
mau bertanya kepada Jo yang kemudian Jo ini kan meninggalkan tempat, lari, meninggalkan lokasi. Tapi kuasa hukum terdakwa tetap yakin bukti-bukti yang mereka miliki kuat untuk mempertahankan narasi kekerasan seksual menjadi pemicunya. Seperti halnya poin-poin yang disampaikan dalam eksepsi, yakni keterangan ahli yang mendapati Putri memiliki kondisi psikologis yang buruk lantaran terlihat adanya simptom depresi dan reaksi trauma akut pasca kejadian. Satu hal yang perlu dipahami, seluruh bukti yang kami sampaikan itu sebenarnya juga sudah dikantongi atau dipegang oleh jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena kami mendapatkan bukti-bukti tersebut dari berkas perkara yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum. Apakah kami nanti juga akan mengajukan bukti-bukti yang lain? Ada sesi yang diberikan oleh hukum acara pidana. Saya ingat betul bagaimana Brigjen Andirian, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri kala itu menutup laporan percobaan pembunuhan dan laporan dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Mari kita kilas balik sederet fakta dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Yang pertama, Putri Chandrawati membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Putri menyebut mendapat pelecehan dari ajudannya di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Duren 3. Berikutnya, Putri pun meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam prosesnya, LPSK justru mendapatkan kesulitan untuk meminta dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan. Sehingga pada akhirnya LPSK pun menolak permohonan yang diajukan Putri Chandrawati. Kemudian berlanjut setelah Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Pada 12 Agustus 2022, polisi menghentikan proses penanganan terhadap kasus dugaan pelecehan seksual karena usai gelar perkara tidak ditemukan adanya unsur pidana dan melihat bagaimana laporan yang dibuat ini digunakan untuk merintang menghalangi penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan yang terakhir, muncul keterangan baru dari Verdi Sambo. Verdi Sambo menyebut bahwa pelecehan seksual tidak pernah terjadi di rumah dinasnya yang ada di Duren 3. Namun pelecehan seksual terjadi di rumahnya yang ada di Magelang. Ya, kejanggalan demi kejanggalan memang sudah tercium oleh publik sejak awal. Dari skenario tembak-menembak sampai berubah-ubahnya keterangan maupun lokasi kejadian. Perbedaan pendapat pun terjadi antara temuan Komnas HAM dan LPSK. Hasil penyelidikan Komnas HAM ditemukan adanya dugaan pelecehan yang terjadi di Magelang. Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh LPSK yang mendapati keanehan dari keterangan Putri sehingga kecil kemungkinan pelecehan tersebut terjadi. Bagaimana nanti hakim akan melihat ini semua sebagai sebuah betul-betul ada atau enggak? Apakah ini memang dicari oleh majelis hakim atau sekedar ingin diketahui saja? Atau bagaimana sebenarnya dalam persidangan kali ini, Kang Asep? Oh iya, maaf ya, kalian katakan misalkan umpamanya ada pelecehan seksual, ya siapa yang melihatnya gitu? Kalaupun ada, itu siapa yang benar-benar melihat? Ya, itu kan belum menjadi fakta hukum. Selama berkekuatan hukum tetap yang nggak bisa dianggap ada, dianggap cerita sepihak. Katakanlah sekarang itu versinya PC, dikuatkan oleh KM, dikuatkan oleh Susi, untuk ngapain gitu? Cerita kekerasan seksual, ngabisin durasi gitu, ya. Ya ngapain? Katakanlah saya umpamanya, ini untuk membuktikan ya bahwa ini kenapa Sambo melakukan pembunuhan karena harga dirinya diinjak, dia kan dipropam, ngerti hukum, maka harus membunuh. Kepret aja sudah Joshua-nya gitu kan. Selesai kan? Jadi kalau yang paling hina pun itu udah nggak masuk akal. Apalagi ini tidak ada gitu kan. Kan cara hukum harus dianggap tidak ada fakta itu kan. Karena belum udah di SP3 kan oleh Pak Andi ya, diselesai dulu itu kan. Terlepas adanya pelecehan seksual atau tidak, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati kompak menunjukkan tidak adanya keretakan dalam hubungan rumah tangga mereka. Verdi Sambo tetap tegar, percaya dan berdiri membela istrinya, rela membuat skenario palsu sampai melepas jabatan tingginya untuk mengembalikan harkat dan martabat keluarga. Bagai pagar yang tinggi dan terkunci rapat, hanya seorang Putri Chandrawati
yang mengetahui benar atau tidaknya pelecehan seksual itu terjadi. Perjalanan sidang masih panjang, bukti-bukti tentu diperlukan. Kita akan lihat apakah sampai akhir persidangan Putri Chandrawati tetap pada pendiriannya.